Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang super duper keren, yaitu 10 negara dengan bahasa yang paling banyak di dunia. Teman-teman pernah mikir gak sih kenapa di dunia ini kita punya banyak bahasa? Kenapa setiap negara punya bahasa yang berbeda-beda? Nah, di video kali ini kita bakal bahas keanekaragaman bahasa dan jalan-jalan virtual ke negara-negara yang punya bahasa paling banyak di dunia. Bahasa itu bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga jendela menuju budaya, sejarah, dan kekayaan suatu bangsa. Bayangkan betapa beragamnya dunia ini dengan ribuan bahasa yang berbeda-beda. Yuk kita mulai petualangan bahasa ini dan cari tahu negara mana aja yang punya keanekaragaman bahasa yang luar biasa. Di urutan pertama adalah Papua Nugini, sebuah negara kepulauan yang terletak di wilayah Melanesia, Pasifik. Negara ini memiliki 841 bahasa. Luar biasa bukan? Papua Nugini adalah rumah bagi ratusan suku dan kelompok etnis yang hidup terpencil dan memiliki bahasa mereka sendiri. Setiap bahasa ini memiliki keunikan dan kekhasannya masing-masing, mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakatnya. Papua Nugini adalah surga bagi para ahli bahasa dan siapa saja yang tertarik dengan keanekaragaman linguistik. Contohnya, bahasa Tok Pisin yang merupakan bahasa Pidgin yang banyak digunakan di Papua Nugini, dan bahasa Hirimoto yang merupakan bahasa resmi lainnya di negara tersebut. Di urutan kedua, ada Indonesia dengan 720 bahasa. Dari Sabang hingga Merauke, kita memiliki ratusan bahasa daerah yang berbeda-beda, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Bugis, dan masih banyak lagi. Keberagaman bahasa ini adalah bagian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bahasa-bahasa daerah ini adalah warisan budaya yang tak ternilai harganya dan harus kita lestarikan. Contohnya, bahasa Jawa yang banyak digunakan di Pulau Jawa, dan bahasa Sunda yang banyak digunakan di Jawa Barat, dan begitu juga bahasa-bahasa lainnya. Di urutan ketiga ada Nigeria. Nigeria adalah negara terbesar di Afrika Barat, yang memiliki 537 bahasa. Keanekaragaman bahasa ini mencerminkan kompleksitas etnis dan budaya Nigeria. Bahasa-bahasa di Nigeria digunakan oleh berbagai kelompok etnis yang tinggal di berbagai wilayah negara tersebut. Beberapa bahasa yang paling banyak digunakan di Nigeria antara lain bahasa Hausa, Igbo, dan Yoruba. Contohnya, bahasa Hausa yang banyak digunakan di wilayah utara Nigeria dan bahasa Igbo yang banyak digunakan di wilayah tenggara Nigeria. Di urutan keempat ada India. India adalah negara dengan peradaban kuno yang kaya. India memiliki 458 bahasa. Selain bahasa Hindi yang menjadi bahasa resmi, ada juga bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa perantara. India memiliki keragaman bahasa yang luar biasa dengan ratusan bahasa daerah dan ribuan dialek yang berbeda-beda. Beberapa bahasa daerah yang populer di India antara lain bahasa Bengali, Tamil, Telugu, Marathi, dan Kannada. Contohnya, bahasa Bengali yang banyak digunakan di wilayah Benggala Barat dan Bangladesh, dan bahasa Tamil yang banyak digunakan di wilayah Tamil Nadu dan Sri Lanka. Di urutan kelima ada Amerika Serikat. Amerika Serikat negara yang dikenal sebagai melting pot atau tempat peleburan budaya. Negara ini memiliki 355 bahasa. Hal ini disebabkan oleh sejarah Amerika Serikat sebagai negara imigran
di mana orang-orang dari seluruh dunia datang dan membawa bahasa mereka masing-masing. Selain bahasa Inggris dan Spanyol yang paling banyak digunakan, ada juga bahasa-bahasa lain seperti Mandarin, Vietnam, Tagalog, Jerman, Prancis, Korea, Arab, dan banyak lagi. Contohnya, bahasa Korea yang banyak digunakan oleh komunitas Korea di Amerika Serikat, dan bahasa Arab yang banyak digunakan oleh komunitas Arab di Amerika Serikat. Di urutan ke-6 ada Australia. Australia adalah benua yang unik dengan flora dan fauna yang khas. Australia memiliki 318 bahasa. Selain bahasa Inggris yang menjadi bahasa utama, Australia juga memiliki bahasa-bahasa aborigin, yaitu bahasa asli dari suku-suku pribumi Australia. Sayangnya, banyak bahasa aborigin yang terancam punah karena kurangnya penutur dan kurangnya upaya pelestarian. Contohnya, bahasa Wiradjuri yang dulunya digunakan oleh suku Wiradjuri di New South Wales dan bahasa Arrern yang digunakan di wilayah tengah Australia. Di urutan ke-7 ada Tiongkok. Tiongkok memiliki 307 bahasa. Bahasa Mandarin yang kita kenal hanyalah salah satu dari sekian banyak bahasa yang ada di Tiongkok. Selain bahasa Mandarin, ada juga bahasa-bahasa lain seperti Kanton, Wu, Min, dan masih banyak lagi. Setiap bahasa ini memiliki dialeknya masing-masing yang berbeda-beda, menambah keragaman linguistik Tiongkok. Contohnya, bahasa Kanton yang banyak digunakan di wilayah Guangdong dan Guangxi, dan bahasa Hokkien yang banyak digunakan di wilayah Fujian dan Taiwan. Di urutan ke-8 ada Meksiko, negara yang kaya akan sejarah dan budaya. Meksiko tidak hanya terkenal dengan taco dan tequila, tetapi juga dengan warisan bahasa dari peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Di Meksiko ada sekitar 304 bahasa yang masih digunakan hingga saat ini. Selain bahasa Spanyol yang menjadi bahasa nasional, ada juga bahasa-bahasa asli seperti Nahuatl yang merupakan bahasa asli dari suku Aztec dan bahasa Maya yang memiliki berbagai dialek yang berbeda-beda. Ke-9 ada Kamerun. Kamerun sering disebut sebagai miniatur Afrika. Kenapa? Karena Kamerun punya keanekaragaman budaya dan bahasa yang mirip dengan benua Afrika secara keseluruhan. Di Kamerun ada 279 bahasa yang berbeda-beda. Bayangkan dalam satu negara kecil terdapat ratusan bahasa yang digunakan oleh berbagai suku dan kelompok etnis. Contohnya, bahasa Ewondo yang digunakan di wilayah tengah Kamerun dan bahasa Fulfulde yang digunakan di wilayah utaranya. Di urutan terakhir ada Brazil. Negara yang terkenal dengan samba, sepak bola, dan karnavalnya yang meriah. Brazil mempunyai 240 bahasa. Selain bahasa Portugis yang menjadi bahasa nasional, ada juga bahasa-bahasa asli dari suku-suku Indian yang masih digunakan oleh komunitas-komunitas tertentu. Contohnya, bahasa Yanomami yang digunakan oleh suku Yanomami di hutan Amazon. Bahasa-bahasa asli ini adalah bagian penting dari warisan budaya Brazil dan pastinya yang perlu dilestarikan.
Nah, itu dia 10 negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Semoga video ini dapat membantu memperluas wawasan kalian tentang keanekaragaman bahasa dan budaya di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa.